Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case study nomor 6. Anggota kami ada Anissa Rafianti, Amelia Rachel, Arsi Rosa, Kristali, dan juga Naura Manzilistia. Berikut merupakan case study yang kami dapatkan di mana kami diminta untuk membuat satu program di mana program tersebut dapat membentuk beberapa tim mahasiswa yang kuat dan juga komplementer dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di composition di sini menyebutkan faktor-faktor penentu untuk menyusun anggota setiap kelompok. Kemudian mengkategorikan mahasiswa dalam setiap faktor tersebut. Di antaranya yang pertama ada tipe kepribadian. Di sini ada tipe kepribadian seperti pemikir, perasa, penggerak, pengamat, big picture thinker, dan detail oriented. Lalu kemudian faktor selanjutnya adalah preferensi belajar. Ada orang yang memiliki preferensi belajar kolaboratif atau bekerja sama dengan orang lain, atau individualis yang lebih suka bekerja secara sendiri. Kemudian ada keahlian teknis dan non teknis. Keahlian teknis di sini mencakup pemrograman dan desain grafis. Lalu non teknis di sini berupa soft skills seperti kepemimpinan, problem solving, dan marketing. Kemudian ada motivasi dan tujuan pribadi. Hal ini mengasah keterampilan teknis, memperluas jejaring sosial, dan mengembangkan soft skill tertentu. Lalu di sini ada pattern recognition. Pattern recognition di sini mengidentifikasi pola atau hubungan antara komponen-komponen tersebut yang dapat digunakan untuk membuat tim yang kuat. Pada setiap tim, komponen dari setiap faktor harus seimbang. Pertama dari tipe kepribadian. Diperlukan perpaduan kepribadian yang berbeda. Misalkan satu tim ini terdiri dari seorang penggerak, pemikir, perasa, pengamat, big picture thinker, dan detail oriented. Kemudian ada preferensi belajar. Mahasiswa yang lebih suka belajar secara kolaboratif akan lebih cocok dalam tim, sedangkan yang individualis harus diberikan peran yang memungkinkan kontribusi mandiri. Seperti pekerjaan yang membutuhkan fokus individu. Namun jumlah dari mahasiswa individualis ini jangan sampai mendominasi jumlah mahasiswa kolaboratif agar kerjasama kelompok tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian ada keahlian teknis dan non teknis. Tim yang sukses membutuhkan kombinasi dari orang yang memiliki keahlian teknis dan orang yang memiliki keahlian dalam hal non teknis atau soft skill. Kemudian contohnya adalah gabungan dari orang-orang yang memiliki keahlian yang menonjol dalam pemrograman, desain grafis, serta orang-orang yang memiliki keunggulan dalam soft skill seperti kepemimpinan, marketing, dan problem solving. Terakhir ada motivasi dan tujuan pribadi. Tim yang anggotanya memiliki motivasi yang beragam akan saling melengkapi dalam mencapai tujuan proyek. Contohnya, seseorang yang ingin mengembangkan kemampuan teknis dipasangkan dengan seseorang yang ingin memperluas jaringan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstraction. Abstraction memfokuskan pada informasi penting dalam pembuatan suatu tim. Pada studi kasus ini, faktor yang diperhatikan adalah preferensi belajar, keahlian teknis, dan non teknis, serta kepribadiannya. Kemudian, bentuk algoritma itu menentukan jumlah mahasiswa yang datanya akan diolah. Kemudian mengumpulkan data dari setiap mahasiswa, yaitu tipe kepribadian, preferensi belajar, keahlian teknis dan non teknis, serta motivasi dan tujuan pribadi. Kemudian mengklasifikasikan setiap mahasiswa berdasarkan preferensi belajar, tipe kepribadian, dan keahlian teknis non teknis. Yang selanjutnya itu menentukan jumlah kelompok yang diinginkan. Kemudian, bentuk kelompok dengan kombinasi tipe kepribadian dan keahlian teknis non teknis yang berbeda dan seimbang. Pertama itu setiap tim harus memiliki mahasiswa dengan kelima tipe kepribadian, yaitu penggerak, pemikir, perasa, pengamat, big picture thinker, dan detail oriented. Kemudian pada setiap tim, jumlah mahasiswa individualis tidak boleh melebihi jumlah mahasiswa kolaboratif. Kemudian setiap tim harus memiliki mahasiswa dengan keahlian menonjol dalam hal pemrograman, desain grafis, kepemimpinan, marketing, dan problem solving. Jika jumlah mahasiswa tidak habis dibagi jumlah kelompok, masukkan sisa siswa mulai dari kelompok 1 hingga seterusnya. Baik, saya mulai menjelaskan mengenai flowchart-nya. Lalu di sini saya ikut terlebih dahulu ada variabel form mahasiswa, jumlah anggota, I dan A. Jumlah anggota ini maksudnya adalah jumlah anggota setiap kelompok. Ini semua dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Kemudian saya juga declare list, di mana ini adalah personalities, semua personalities yang ada di kelas tersebut ada 6. Kemudian dictionary, di sini saya membuat dictionary untuk kepribadian mahasiswa, di mana kisnya adalah kepribadian dan value-nya adalah mahasiswa yang merupakan ABCD ini. Kemudian saya juga declare list untuk preferensi belajar yang terbagi menjadi 2. Kemudian saya buat juga dictionary-nya dengan kisnya adalah preferensi belajar. Kemudian saya juga buat list untuk keahlian teknis dan non teknis yang dimiliki mahasiswa, karena 3 faktor ini adalah faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan tim yang powerful. Kemudian saya juga buat dictionary-nya dengan kisnya adalah keahlian dari mahasiswa. Kemudian di sini saya assign total mahasiswanya ada 18. Kemudian saya di sini membuat output berapa grup yang ingin dibentuk sehingga program bertanya pada user berapa grup yang dibentuk itu antara 2 atau 3. Jika misalnya 3 atau lebih kecil daripada 1 itu tidak bisa. Kalau 1 itu bisa, hanya saja berarti tidak ada kelompok di mana satu kelas itu merupakan satu kelompok. Tidak bisa di bawah 1 karena tidak bisa 0, tidak bisa di atas 3 karena jika grupnya ada 4 maka satu grup bisa terdiri dari sekitar 4 orang, 4 sampai 5 orang, di mana itu jumlah anggotanya bahkan lebih sedikit daripada jumlah personality yang ada sehingga tidak bisa terbentuk grup yang powerful. Maka di sini jika user input di bawah 1 atau di atas 3, maka program akan mengeluarkan output jumlah grup harus 1 sampai 3, kemudian program akan selesai di situ. Kemudian tapi jika jumlah yang dimasukkan tepat, maka di sini akan masuk ke proses selanjutnya, itu di sini saya assign jumlah anggota adalah 18 dibagi total groups yang ada. Kemudian saya juga assign di sini dictionary groups. Dictionary untuk groups ini adalah kumpulan dari grup-grup kecil yang terbentuk, di mana ini adalah indeks untuk setiap grup kecil yang ada dalam grup tersebut. Selanjutnya, kenapa dictionary? Karena di dalam grup tersebut nanti ada lagi values-valuesnya, yaitu mahasiswa-mahasiswanya, di mana grup tersebut adalah key-nya berarti. Kemudian saya juga assign students ini adalah suatu set, di mana ketika nanti students sudah dimasukkan ke dalam suatu grup, maka juga dimasukkan ke dalam assign students ini sehingga tidak dapat dipilih lagi selanjutnya. Mengapa di sini menggunakan set? Karena dalam set tidak bisa ada komponen yang berulang. Selanjutnya saya membuat for untuk nilai i, di mana ini nilai dari 0 hingga total groups dikurangi 1. Maka dari 0 karena ini merupakan indeks dari komponen-komponen yang ada di dalam dictionary groups itu. Sehingga jika grup 1 maka indeksnya 0. Jadi grup paling tinggi indeksnya total groups dikurangi 1. Untuk selanjutnya saya assign list untuk grup, di mana grup ini total yang ada di dalamnya total komponennya adalah sama dengan jumlah anggota. Di sini saya assign 0 dulu, sama seperti dictionary groups tadi karena belum terisi apapun. Setelah melalui proses baru akan terisi groupsnya. Selanjutnya saya for untuk personality in personalities, maksudnya untuk komponen-komponen dalam list personality sebelumnya. Di sini kita ingin mengambil satu mahasiswa untuk setiap personality yang ada di kelas. List di sini saya assign dulu list mahasiswa tepat. Ini maksudnya adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa dari setiap personality yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya maksud saya di sini berisi kumpulan mahasiswa yang dari setiap personality yang ada di kelas tersebut, dan juga mahasiswa tersebut tidak boleh ada yang terdapat di set assign students, karena tidak dapat di assign terhadap satu kelompok 2 kali. Kemudian selanjutnya di sini if list mahasiswa tepat tidak kosong, berarti masih ada mahasiswa yang bisa kita ambil untuk dialokasikan ke suatu grup. Maka kita menamakan mahasiswa terpilih ini maksudnya adalah mahasiswa dari list mahasiswa tepat tadi diambil satu secara random, kemudian disebut mahasiswa terpilih. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan mahasiswa terpilih tadi ke dalam list grup, ke dalam satu grup, di mana ini yang pertama adalah grup yang pertama kita masukkan ke dalam grup tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam set assign students agar tidak terpakai 2 kali. Nah, selanjutnya proses tersebut diulang-ulangi sehingga semua kepribadian terambil satu mahasiswanya. Selanjutnya kita assign untuk mahasiswa kolaboratif ini. Mahasiswa kolaboratif ini didefinisikan sebagai mahasiswa yang ada pada dictionary preferensi belajar mahasiswa bagian keys kolaboratif, dan itu mahasiswa tersebut tidak boleh ada pada set assign students.
selanjutnya saya assign lagi untuk mahasiswa yang individualis. Ini sama mirip sama seperti sebelumnya, hanya saja pada dictionary preferensi belajar mahasiswa di value untuk case individualis. Kemudian untuk while jumlah yang ada di dalam grup tersebut masih lebih sedikit daripada jumlah anggota maksimal yang bisa terbentuk dalam suatu grup, maka kita berarti bisa masukkan mahasiswa lagi ke dalam grup tersebut. Dan juga and di sini berarti dua kondisi harus terpenuhi sekaligus. And komponen dalam list mahasiswa kolaboratif or mahasiswa individualis masih ada, berarti selain jumlah anggota dalam grupnya masih lebih sedikit daripada jumlah maksimalnya, ada masih ada juga komponen dalam list mahasiswa kolaboratif dan individualis, sehingga bisa kita ambil untuk kita assign ke dalam grup tersebut. Nah, jika true, maksudnya kondisi tersebut terpenuhi, maka di sini ada ketentuan lagi, jika mahasiswa yang kolaboratif tersebut masih ada dan jumlah mahasiswa yang ada pada grup tersebut dapat dibagi dua, atau mahasiswa individualis sudah tidak tersisa lagi, maka kita akan assign mahasiswa terpilih. Di mana mahasiswa terpilih ini kita mengambil secara random dari mahasiswa kolaboratif yang ada. Di sini jika ada mahasiswa kolaboratif dan grup saat ini memiliki jumlah anggota genap, misal 2, 4, 6 itu, maka berarti lebih baik kita menambahkan mahasiswa yang kolaboratif supaya mencegah dominasi mahasiswa individualis di dalam grup. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa individualis akan ditambahkan ke dalam grup. Namun caranya juga mahasiswa individualis ini masih ada gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai and or ini, kalau and itu berarti kedua kondisi harus terpenuhi. Kalau or satu kondisi saja terpenuhi, itu sudah dilanjut ke proses yang true. Nah, pada kedua cabang ini, antara mahasiswa kolaboratif atau mahasiswa individualis yang diambil untuk masuk ke dalam grup, prosesnya mirip, yaitu nanti kita akan memilih secara random dari mahasiswa individualis atau kolaboratif, kita pilih satu, kemudian kita masukkan ke dalam grup yang akan kita bentuk, kemudian kita masukkan lagi ke dalam set assign students, agar tidak dapat dipakai selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan set assign students, namun di sini saya juga tambahkan hapus mahasiswa terpilih tersebut dari list mahasiswa individualis atau kolaboratif. Sebenarnya menggunakan satu saja bisa, namun saya membuat dua versi di sini, sehingga untuk selanjutnya mahasiswa tersebut tidak akan bisa dipakai lagi untuk pembentukan grup. Kemudian di sini for ini adalah untuk pemilihan mahasiswa berdasarkan keahliannya. Jadi setiap kalian juga minimal satu untuk setiap grup. Nah, jika sama seperti sebelumnya, jika jumlah grup masih lebih kecil daripada jumlah anggota maksimal, maka kita bisa masukkan lagi mahasiswa ke dalam grup tersebut. Nah, untuk definisi mahasiswa tepat di sini mirip juga dengan sebelumnya, yaitu di dictionary kalian mahasiswa bagian keys kalian, dan juga tidak boleh termasuk dalam set assign students. Jika mahasiswa tepat yang kita masuk tadi itu listnya tidak kosong, maka kita bisa masukkan satu untuk ke dalam grup dengan cara random pick sama seperti sebelumnya juga. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam grup dan kita masukkan ke dalam set assign students sehingga tidak terpakai dua kali. Kemudian selanjutnya, setelah melewati semua proses tersebut, penyarikan dalam konteks pribadian, preferensi belajar dan kalian, maka satu grup telah terbentuk. Maka itu akan tanda panahnya balik lagi ke for di atas yang for i0 to total groups kurang 1. Itu berarti satu grup telah terbentuk. Jika for lagi, maka iterasi lagi maksud saya, maka akan terbentuk grup yang kedua, atau jika diinginkan grup yang ketiga, maka akan ada grup yang ketiga. Nah, setelah selesai iterasi tersebut, maka selanjutnya adalah output. Setelah program sudah berjalan, dia ingin memberikan output kepada user mengenai pembagian kelompoknya. Maka dia akan mengeluarkan terlebih dahulu pembagian mahasiswa dalam kelompok titik 2. Nah, di sini saya menggunakan for lagi, di mana i ini sama seperti sebelumnya, ini nilainya 0 sampai total groups dikurangi 1. Jadi maksudnya ini adalah selanjutnya saya sama lagi i, mana i-nya adalah i tambah 1 dikarenakan i tadi merupakan indeks, bukan merupakan nomor groups. Kemudian saya membuat output group, saya mengeluarkan nilai a tersebut sehingga dapat dikeluarkan output group 1, group 2, group 3 seperti itu. Kemudian akan keluar lagi output groups. Saya membuat groups di sini tanda kurung awal i. Ini maksudnya adalah berarti di dictionary groups untuk iterasi untuk maksudnya i0, jika i-nya 0 maka akan keluar value dari group 1. Kemudian jika i-nya 1 maka akan keluar value atau mahasiswa dari grup kedua. Begitu seterusnya. Sampai nilai i-nya maksimal kemudian selesai dan dikeluarkan output lagi. Terima kasih telah menggunakan program ini. Sehingga di akhir akan keluar output nama grup, anggota grup tersebut siapa saja, dan perkataan terima kasih. Dan juga sebelumnya saya ada judul membagi mahasiswa ke dalam kelompok seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nora Mercedes dengan NPM 230621925. Di sini akan menjelaskan tentang sudokode yang telah kami buat. Jadi yang pertama lakukan adalah memasukkan data untuk setiap mahasiswanya. Data ini berisikan nama, tipe kepribadian, referensi belajar, karena teknis non-teknis, dan juga motivasi. Nah, data ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel bernama students. Lalu setelah itu kita juga akan memasukkan data berapa banyak tim yang akan dibuat dalam variabel total groups. Setelah itu akan dibuat dictionary bernama groups yang nantinya akan berisikan nama mahasiswa untuk setiap grupnya. Dictionary ini adalah dictionary kosong, maka dari itu nanti akan bisa diisi dengan nama-nama mahasiswa untuk setiap grup. Nah, setelah itu akan dibuat dictionary untuk tipe kepribadian personalities. Nah, dictionary ini berisi tipe-tipe kepribadiannya, yaitu pemikir, perasa, penggerak, pengamat, picture thinker, dan juga detail oriented sebagai key, dan juga nama-nama mahasiswa dengan tipe kepribadian tersebut sebagai value-nya. Nah, selanjutnya akan dibuat juga dictionary untuk jenis kalian skill, sama seperti personality tadi, yaitu ada pemrograman, desain grafis, kepemimpinan, problem solving, dan juga marketing sebagai key-nya, dan nama-nama anggota mahasiswanya sebagai value-nya. Nah, selanjutnya untuk loop utama, yaitu ada for i dari satu total groups atau jumlah groups yang ada, nanti akan dibuat list kosong dengan nama dengan variabel grup. Nah, nanti untuk setiap tipe kepribadian di personalities, artinya untuk setiap personality-nya seperti perasa dan lain-lain itu akan dipilih satu mahasiswa atau satu nama dari mahasiswa itu di setiap item personalities, dan juga namanya itu akan dimasukkan ke dalam grup. Hal ini juga dilakukan ulang untuk jenis kalian atau jenis skills, nanti juga akan dipilih satu mahasiswa di setiap item skills dan juga akan dimasukkan namanya ke dalam grup. Nah, nanti nama mahasiswa yang ada pada grup ini akan dimasukkan ke dalam dictionary groups. Apabila nanti terdapat siswa mahasiswa yang belum masuk ke dalam grup, mahasiswa tersebut akan didistribusikan secara random pada list group. Nah, nanti list group ini juga akan dimasukkan kembali ke dalam dictionary groups. Nah, output dari sudokode ini adalah display seluruh grup yang ada dalam dictionary groups, yaitu nama-nama mahasiswanya. Selanjutnya adalah gig notation. Pada pseudocode terdapat loop utama dari 1 hingga total grup yang ada. Apabila terdapat gig group, maka loop ini akan berjalan sebanyak g kali atau OG. Dalam operasi memilih mahasiswa variabel personalities, dibutuhkan pencarian seluruh jumlah mahasiswa. Apabila terdapat n mahasiswa, maka loop ini akan berjalan sebanyak n kali atau on. Dalam operasi memilih mahasiswa untuk variabel skills, juga dibutuhkan big O notation atau on. Oleh karena itu, big O notation dari pseudocode ini adalah OG kali n pangkat 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.